Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kita di acara podcast Dialektik. Kita bahas apa asal kita hari ini? Biasanya ada pembukanya lebih panjang. Gimana tuh pembukaannya? Podcast ini bekerja sama dengan tidak ada kita kehadiran bintang tamu yaitu Astrid Haura. Kali ini kita akan membahas tentang apa? Ngalir aja ya. Ngalir aja. Kita bahas tentang westernisasi, modernisasi, dan hal-hal yang mungkin menjadi suatu familiaritas di sekitar kita ya. Iya betul. Tapi kalau kita ngomongin tentang modernisasi, Kak Adri ya, dari zaman kita SD kayaknya sering banget dengar kata-kata modernisasi. Saya SD gak tahu itu. Masa sih kurikulum kata SP 2006 bukan? Modernisasi apa nih? Politik etis 1901. Tahu. Itu kan adalah salah satu penanda di mana modernisasi itu disebut-sebut masuk gelombangnya ya ke Hindia Belanda. Oh gitu ya. Gitu. Nah, modernisasi itu kalau menurut secara sosiologis itu dibagi menjadi dua jenis ya Kak Adri ya tadi ya. Ada dalam tindakan dan ada dalam pemikiran. Kalau menurut Kak Adri sendiri, apa yang telah dilalui oleh kakek nenek kita mungkin ya, di atas kita 3 generasi atau 4 generasi mungkin saat zaman-zamannya politik etis itu, kira-kira apakah bentuk modernisasi dalam hal pemikiran atau dalam tindakan itu, atau mungkin hybrid di antara keduanya? Gimana tuh? Kalau menurut Kak Adri dulu, setelah Kak Adri baru aku akan. Ya kalau saya nih ya melihat tentang modernisasi itu kan tidak lepas dari budaya Eropa ya. Jadi setelah revolusi industri itu kan, setelah revolusi industri di mana pertama ada yang namanya istilah positivisme. Yaitu jadi positivisme itu jadi kan gini, ada namanya abad teologi. Yeah. Abad teologi itu adalah abad ketika seseorang masih meyakini adanya hal-hal yang bersifat adikodrati. Lalu juga ada namanya abad metafisika. Abad metafisika itu ketika orang itu sudah mempercayai sesuatu yang adikodrati, tapi juga mempercayai sesuatu yang bersifat empirik. Jadi masih percaya dengan dewa-dewa, masih percaya dengan yang namanya bahwa hujan itu ada yang menggerakkan, panas itu ada yang bikin panas. Itu ada kepercayaan itu. Lalu metafisik ini sudah mulai sesuatu itu ada rasionalitasnya lah, ada sesuatu yang empirik. Nah, era positivisme itu ketika seseorang itu sudah tidak mempercayai teologi lagi, jadi tidak segala sesuatu semuanya serba empirisme, rasional, bukan berdasarkan spekulasi. Ambil contohnya begini, gula itu manis, maka mereka harus mencoba gula itu benar tidak rasanya manis. Jadi sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. Bukan sesuatu yang spekulatif berarti ya. Sedangkan agama itu kan banyak kan sesuatu yang bersifat dogmatis atau sesuatu yang tidak bisa dilihat lah. Metafisik juga begitu, tidak bisa dilihat. Nah, ukuran modernitas saat era revolusi industri itu adalah masyarakat menjadi sebuah positivisme. Bahkan dulu kalau kita mau cahaya itu harus api itu dari Tuhan segala macam. Ternyata mereka hanya sekali pencet nyala lampu sebagaimana seperti itu. Jadi sudah teknologi lah. Salah satu cirinya adalah pertama masyarakatnya sudah empirik, yang kedua udah ada unsur teknologinya. Dan solidaritas masyarakat itu juga berbeda. Gimana tuh? Kalau masyarakat di era tradisional, solidaritasnya itu sifatnya mekanik. Jadi kayak gimana sih kalau yang sifatnya mekanik kayak gitu? Mekanik lebih paguyuban gitu ya, tapi dia tuh lebih kohesif. Mereka lebih kohesif. Jadi lebih ada integritas itu, lebih kedekatannya bersifat emosional, berbagi kultur yang sama, berbagi nilai-nilai yang sama di masyarakat. Bahkan pekerjaannya itu sangat tunggal lah kerjaan. Misalnya berburu semua, bertani semua, itu masyarakat homogen. Nah kalau yang sudah solidaritas organik itu masyarakatnya itu sudah ada spesialisasi, ya kan, ada dokter. Walaupun kita berbeda-beda pekerjaan, tapi sebenarnya satu kesatuan. Bineka Tunggal Ika. Jadi bisa seperti kompleks lah, lebih kompleks ya. Jadi misalnya komputer
ketika kita sebut komputer itu ada CPU, ada monitor, ya kan, ada keyboard dan segala macamnya itu, ada kabel segala macam. Nah itu jadi disebut komputer itu ada banyak pekerjaan kompleks ya. Kita bicara kampus saja, ada dosen, ada OB, ada rektor, ada dekan, ada kajur, ada TU segala macam. Jadi kompleks. Itu masyarakat modern, tapi memiliki ketergantungan satu sama lain. Benar. Seperti itu. Tapi nilai-nilai kohesifnya berkurang, tidak berbagi nilai yang sama. Semua orang sudah berbagi nilai yang berbeda-beda, banyak nilai lah. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri dari masyarakat dari modern. Dan juga modern ini juga peralihan dari masyarakat militer ke masyarakat industri. Kalau katanya Herbert Spencer itu kan. Jadi revolusi masyarakat itu dulu militer, penaklukan, ekspansi, ya kan. Kemudian berubah menjadi masyarakat industri. Ya. Nah, kemudian juga ada masyarakat dulu nama istilahnya evolusi ya, teori evolusinya, evolusi sosial. Jadi namanya Darwinisme sosial. Kayak gimana tuh? Darwinisme sosial. Jadi evolusi masyarakat. Bukan kalau Darwin kan evolusi manusia gitu kan. Jadi keras segala macam itu kan. Tapi ini evolusi masyarakat itu dalam masyarakatnya hanya tunggal ya. Hanya tunggal. Jadi hanya ya seperti tadi berbagi nilai yang sama, budaya yang sama. Kemudian ada namanya compound, ada gabungan masyarakat. Ada masyarakat, ada nilai-nilai di situ, ada aturan, ada undang-undang. Nah, ada istilahnya triple compound, seperti masyarakat dunia contohnya. Ada PBB, ya kan? Ada ASEAN, ada ya segala macamnya itu kan. Tambah sekarang ada banyak ya, Trans-Pasifik segala macam itu. Nah, itu masyarakat modern itu tadi. Jadi pergaulannya bukan lagi antar bangsa, bukan sesama bangsa atau sesama komunitas, tapi sudah dunia. Atau mungkin kalau kita ngomongin zaman sekarang bisa juga ya, kalau pergaulan antar planet itu menjadi nyata gitu kan. Who knows? Iya benar-benar. Karena banyak sekali penelitian yang berfokus terhadap kehidupan di planet lain kayak planet Mars gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kehidupan antar planet gitu ya, makhluk di bumi dan makhluk di luar planet. Saya membayangkan di masa depan ya Kak Adri, mungkin aja kan biasanya westernisasi modernisasi ini kan dikaitkan dengan westernisasi. Kayak gitu. Tanpa kita tahu mungkin ada teknologi yang lebih jauh lebih canggih atau lebih mumpuni di luar planet bumi ini gitu. Dan akhirnya kiblat dari banyak orang yang haus akan modernisasi ini justru ke planet lain gitu ya. Kayak mungkin di Mars teknologi udah 10G kayak gitu kan, tanpa kita tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi di sana. Mungkin penelitian yang mutakhir sedang dilakukan di sana, cuma kan belum ada laporan yang secara publik gitu ya kita ketahui ya. Nah, ngomong-ngomong tentang modernisasi dan kaitannya juga dengan westernisasi, yang kemudian saya coba untuk bayangkan gitu ya, halu-haluan ceritanya jika terjadi ada kehidupan di planet lain. Saya jadi penasaran nih dari secara perspektif sosiolog, bagaimana mungkin suatu fenomena yang disebut sebagai modernisasi ini dapat dikaitkan gitu ya dengan westernisasi gitu. Kalau menurut Kak Adri kayak gimana? Karena kalau menurut saya sendiri ini hasil dari apa yang pernah saya baca gitu ya. Misalnya dari beberapa buku yang menyebutkan bahwa revolusi industri ini adalah salah satu revolusi yang terhebat yang pernah ada di dunia. Sehingga semenjak itulah gitu ya kita mempunyai lahir banyak sekali penemuan baru seperti itu, dari yang awalnya hanya mesin uap ya. Kayak gitu. Akhirnya kan teknologi semakin berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya juga semakin menyebar seperti itu, seiring juga dengan apa yang namanya globalisasi ya. Kalau kita ngomong globalisasi kan berarti ada kaitannya dengan transportasi dan komunikasi, dan itu adalah penemuan yang muncul gitu kan setelah yang namanya revolusi industri. Dan kebetulan terjadi revolusi industri itu di Inggris awalnya gitu kan, di wilayah barat.
Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat negara-negara Eropa sebagai negara yang posisinya di barat itu kan dari posisi mana dulu gitu. Ya barat itu kan istilahnya western gitu. Budaya yang modern, kita timur, budaya yang ya timur dengan spiritualitas. Iya, secara geografis kan memang kalau kita lihat Eropa itu ada di sisi barat, kalau kita mungkin berdiri di tengah-tengah Afrika gitu, atau di Asia bagian barat kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita berdiri di Eropa misalnya, yang menjadi barat itu kan sebetulnya negara-negara Asia karena kan bumi bulat kan. Terus yang timur itu negara-negara Eropa tentu saja, dan negara-negara lainnya kayak gitu. Tapi anyway, kita nggak ngomongin itu. Cuma kalau dugaan saya ya Kak Andrea, kenapa pada akhirnya modernisasi ini dikaitkan dengan westernisasi? Awalnya karena revolusi industri itu tadi gitu kan. Awalnya lahir di Inggris. Inggris negara barat Eropa, dikenal sebagai negara yang secara geografis terletak di barat gitu. Kalau kita berdirinya di tengah-tengah peta yang selama ini kita ketahui gitu kan. Nah, dengan ras yang sama dengan ras-ras orang Eropa lain, maka dari itu negara-negara yang terletak di barat ini pengaruhnya disebut mungkin sebagai westernisasi begitu kan. Dan mereka ini kan adalah negara-negara yang mempunyai banyak koloni gitu. Kita tahu sendiri di Asia dan Afrika. Pengaruh-pengaruh yang mereka bawa itu kemudian menjadi suatu tolak ukur gitu, benchmark. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin gitu kan, pasti kan orang lihatnya gitu. Orang-orang di negara koloninya pasti ngelihat seorang penjajah sebagai pimpinan dari wilayah tersebut. Ada suatu prestis. Dan ketika mereka melihat sesosok yang demikian powerful gitu kan, dan demikian hebatnya, mereka akan mempunyai hasrat untuk menjadi orang tersebut begitu. Dan dari situlah mulai muncul yang namanya superioritas barat yang kemudian dikaitkan pula dengan diasosiasikan gitu kan dengan si etos kerja barat seperti disiplin, terus seperti intelektualitas mereka yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah mutakhir di sana gitu kan, dengan banyaknya penemuan seperti itu. Dan dari situ secara pemikiran ya, kita melihat bahwa pemikiran yang modern, pemikiran seorang pemimpin yang dapat menguasai suatu wilayah dengan begitu powerfulnya kayak gitu kan, yang sangat kekinian banget nih. Dia dapat menguasai wilayah tersebut secara langgeng gitu kan sampai sekarang, berarti dia hebat. Orang barat ini pemikirannya kayak gimana, terus tindakannya dan perilakunya seperti apa, itu kemudian menjadi suatu refleksi gitu ya, mirroring gitu ya, kayak gitu. Nah, dan itu secara pemikiran ya. Kalau secara tindakan dan perilaku, kita lihat dari awal saya mulai mungkin dari penampilan dulu gitu. Modernisasi dikaitkan dengan westernisasi. Kita bisa lihat secara visual dari penampilannya semenjak 1901. Kita ambil contoh di Indonesia, rakyat-rakyat Indonesia ini banyak sekali yang mungkin masyarakat sipilnya ya memakai busana-busana modern gitu, seperti dasi, hem, dan jas seperti itu. Kalau sebelum tahun 1901 mungkin sesuai dengan daerah masing-masingnya ya busananya ya seperti itu. Ini mengingatkan saya juga dengan apa yang terjadi di Turki sebetulnya, pengaruh dari Mustafa Kemal Atatürk ya. Iya, sekularisme. Iya, sekularisme saat itu. Iya, jadi di Indonesia juga kita bisa lihat seperti itu. Dan pemikiran-pemikiran yang asalnya dari Barat gitu kan, liberalisme, bahkan sosialisme, komunisme gitu, itu mulai muncul juga di banyak pemikiran-pemikiran bapak-bapak bangsa kita juga seperti itu kan.
Yang kita tahu kan Muhammad Hatta sangat-sangat terinspirasi dari pemikiran sosialisme Barat seperti itu kan, dan banyak sekali Bung Karno, terus Tan Malaka seperti itu. Dan itu patut diapresiasi sebetulnya, karena dengan pemikiran tersebut alhasil pengaruh Barat tersebut itu memunculkan yang namanya semangat bagi para bapak bangsa kita untuk dapat memerdekakan negara ini hingga 17 Agustus 45 seperti itu ya. Nah, itu adalah dampak positif dari yang namanya modernisasi gitu ya, modernisasi yang diasosiasikan dengan westernisasi sebagai instrumennya mungkin. Tapi ada juga pemaknaan modernisasi, westernisasi mungkin ya, yang dianggap negatif di kehidupan modern sekarang ini kan. Dimana mungkin kalau kita sempat diskusi tadi, banyak sekali lifestyle Barat yang ketika diikuti di negara-negara Timur ini tidak cocok ya. Seperti itu. Kayak misalnya minuman keras ya, Adri. Karena kalau di dunia Barat sebelah sana gitu kan, minuman keras dikonsumsi biasanya untuk menghangatkan tubuh seperti itu kan. Cuma kalau di sini mungkin agak kebablasan dan akhirnya berubah fungsi seperti itu. Nah, banyak juga pengaruh-pengaruh dari westernisasi yang tidak bisa dibilang positif juga gitu. Kalau menurut Kadri apa lagi nih? Kalau saya lihat westernisasi ini kan lebih ke jati diri bangsa gitu ya. Jadi seperti kita mengikuti pola hidup, gaya hidup, pakaian, lifestyle mereka gitu kan, bahkan musik segala macam itu meniru benar-benar yang ada di Barat. Sehingga kan dulu kan Bung Karno kan memunculkan nama Trisakti, itu salah satunya adalah berkepribadian dan budaya, karena westernisasi ini kan sangat deras saat era itu, era Bung Karno itu. Yang istilah kata kita jangan jadi bangsa pembebek yang suka membebek gitu. Artinya suka mengikuti apa yang dilakukan Amerika dan Eropa gitu. Dan ini memang terjadi. Misalnya contohnya dulu ada seorang tokoh spiritualis, tapi setelah media juga jurnalis juga, namanya Sosro Katono, kakaknya Kartini. Yang pernah dibikin kontennya kan sama Ade, jangan lupa nonton ya. Ya, Sosro Katono itu kan melihat bahwa kalangan-kalangan bangsawan, anak-anak bangsawan saat itu yang di bangsawan Jawa ya, itu kan suka dansa-dansa, ya kan, suka minum-minuman keras, lalu budayanya budaya Belanda lah seperti itu. Sedangkan Sosro Katono itu melihat bahwa budaya meniru modernitas Barat itu tidak dengan cara seperti itu. Dia belajar di Leiden di Belanda itu, bahkan sampai 1 S2, S3-nya gagal bukan gara-gara dia tidak pintar ya, tapi gara-gara dijegal sama senak pemurungnya. Nah, itu Sosro Katono itu kan bilang gini, yang harus kita ambil dari Barat yang pertama adalah rasionalitasnya. Satu, rasionalitasnya, ilmu pengetahuannya. Dan tujuan kita belajar ilmu pengetahuan di Barat itu bukan berarti kita menjadi antek Barat atau menjadi agen atau menjadi operator Barat di Indonesia. Tapi kita belajar ilmu pengetahuan di Barat adalah tujuan agar bangsa kita tidak menjadi bangsa kuli-kuli bangsa-bangsa lain atau menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa lain. Nah, Sosro Katono melihat itu. Jadi penting kita punya ilmu pengetahuan agar kita terbebas dari penjajahan mereka, bukan justru kita menjadi pegawai mereka. Karena Sosro Katono ini juga ditawarkan menjadi pegawai Belanda kan, tapi dia menolak hal itu walaupun gajinya saat itu besar. Dia lebih memilih menjadi wartawan saat itu, yang gajinya lumayan lah, kalau saya rupiahin itu 17 juta di era itu ya, kalau di dolar ke rupiahnya itu kan. Nah, ini kan sangat luar biasa, dan dia juga menunjukkan bahwa budaya Barat itu tidak cocok dengan kita, dan dia menunjukkan bahwa budaya Jawa itu spiritualis. Makanya dia lebih banyak puasa, lebih banyak tirakat segala macam. Itu yang membedakan dia dengan bangsawan saat itu yang lebih cenderung dansa-dansa, ya kan, minum-minum keras segala macam, atau free sex sebenarnya dengan tinggal ambil aja perempuan-perempuan itu. Sosro Katono tidak melakukan itu. Nah, itulah yang menginspirasi adiknya Kartini. Ya. Kartini itu kan dulunya kan seperti pingit lah segala macam. Tapi selama dalam pingitan, Sosro Katono itu memberikan adiknya itu memberikan buku-buku yang banyak. Jadi setiap buku-buku kuliahnya itu dikasih ke adiknya, sampai adiknya itu sering baca. Nah, makanya Kartini saat itu kan sangat terinspirasi dari kakaknya, kakak sekaligus mentornya dia kan. Nah, akhirnya ketika
dia sudah terbebas dari pingitan, salah satu concern Kartini adalah pendidikan itu. Perempuan juga harus cerdas, perempuan harus pintar itu kan. Makanya ada istilah habis gelap terbitlah terang. Karena Sosro Kartono dan Kartini ini sama-sama mengaji dengan Kiai Haji Soleh Darat. Nah, salah satu tafsiran Qur'annya itu minaz zulumatin ilan nur, dari gelap terbitlah terang menuju cahaya yang terang benderang. Dan dari gelap terbitlah terang ini maksudnya ditafsirkan oleh mereka bahwa adalah sekarang masyarakat Indonesia itu mengalami kegelapan, di mana kita tidak berpendidikan, masyarakat kita banyak yang susah. Akhirnya masyarakat kita terbelakang dari Eropa itu karena apa? Karena kita tidak punya pengetahuan. Maka perempuan itu harus sekolah, kata dia, agar kita tidak lagi dijajah dan tidak diperbudak oleh bangsa lain, katanya Sosro Kartono dan Kartini yang saat itu terinspirasi dari kakaknya itu. Nah, jadi sebenarnya kita ambil saja positifnya, bukan Western Barat itu kita ambil positifnya, rasionalitasnya kita ambil, teknologinya kita ambil, ya kan, ilmu pengetahuan yang bagus kita ambil, tapi yang hal-hal yang negatif juga tidak perlu kita ambil di sini, di situ kan, seperti itu. Makanya Bung Karno itu ketika ketemu sinyo itu dia pakai peci itu diledek sebagai itu kan, peci itu kan pakaiannya orang apa namanya, beca ya kan, segala macam gitu, tukang sate lah kan. Tapi Bung Karno pakai jas, pakai dasi, dia pakai peci untuk menunjukkan dia perbedaan gitu. Dan ini juga terjadi perlawanan dari kalangan Muhammadiyah gitu kan, kayak kakek saya. Jadi waktu kakek saya dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah, itu pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu kulit, itu pakai tas kulit. Tapi salah satu cirinya wajib pakai peci hitam. Itu untuk menunjukkan inilah bedanya kita umat Islam dengan Barat. Artinya kan soalnya kan di Islam itu dikatakan barang siapa meniru ya kan pakaiannya orang kafir, maka mereka adalah golongannya gitu kan, golongan mereka gitu. Nah saat itu Muhammadiyah itu disebut Kristen halus ya. Kristen halus karena mau berpakaian Barat. Nah katanya dulu udah kita pakai peci untuk membedakan kita dengan yang lain. Bahkan kayak Ahmad Dahlan pakai sorban kan, kadang-kadang pakai sorban juga. Itu membedakan kita dengan lain. Yang tadi mereka duduk di meja segala macam, duduk di bangku gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya boleh hal-hal yang bagus dari Barat itu kita ambil, tapi bukan berarti kita mengadopsi semua hal yang ada di Barat gitu kan, kita copy paste ya. Ya tapi masalahnya gini kan, apa yang ada di sekeliling kita ini semuanya itu bisa kita lihat adalah produk Barat, seperti handphone misalkan kan, telepon seluler. Itu kan asalnya juga dari Barat. Sesuatu yang kita tidak bisa lepas di sekeliling kita selain HP juga dari Barat kan kebanyakan gitu. Kayak komputer, kamera, itu kan juga produk-produk asing. Dan orang yang tidak punya HP pasti aduh jadul banget sih gitu kan, nggak punya HP hari gini, nggak punya HP, nggak gaul banget, nggak modern kayak gitu kan. Seperti itu. Atau orang yang nggak bisa mengoperasikan komputer, seperti itu kan, pasti ada anggapan-anggapan tertentu gitu. Jadi sebetulnya yang membentuk suatu realitas modern di masyarakat itu kan masyarakatnya sendiri kan, gitu kan. Jadi ya artinya itu subjektif gitu kan, bisa silih berganti maknanya kayak gitu kan, seiring dengan zaman berubah kayak gitu kan. Who knows nanti di kehidupan kita 10 tahun lagi yang modern itu bisa jadi adat-adat timur seperti itu. Karena gini, kalau misalkan ya Nisa Sabian jadi musisi yang go internasional dan kemudian nggak ada yang tahu kan kalau dia singlenya jadi hits banget misalkan di Amerika Serikat gitu. Pakaiannya Nisa Sabian berikut juga dengan apa yang dia katakan, kalimatnya yang gelai dan segala macam itu kemudian jadi booming gitu kan, dan itu yang dikatakan sebagai sesuatu yang modern. Kita kan juga nggak tahu kedepannya seperti apa kayak gitu. Jadi modernitas, kata modern ini sendiri itu maknanya dapat diinterpretasikan secara bebas ya Adri ya.
Itu setuju gak sih? Setuju. Contohnya begini loh, misalnya kalau dulu tadi terkait dengan Nisa Sabian ya, dulu kan pernah saya diskusi sama dosen saya Pak Bambang Pranowo gitu. Bagaimana nih Pak dengan kan selalu ada teorinya benturan peradaban, clash of civilization itu kan. Nah, teori itu kan mengatakan bahwa nanti setelah perang dingin antara komunis dengan liberal atau dengan kapitalis ini kan, istilah kata itu perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet, setelah benturan itu akan beralih antara Amerika dengan Islam, Barat dengan Islam gitu lah. Akan terjadi benturan. Baru setelah itu baru Barat dengan Konfusianisme. Sekarang kan Cina kan. Nah ini akan terjadi benturan dengan Islam. Apakah itu benar akan terjadi? Bahwa Islam itu dianggap tidak cocok dengan modernitas, dengan Barat. Maka setelah dengan Uni Soviet dengan blok kiri itu, maka kita harus berhadapan dengan Islam sini yang tidak cocok dengan modernitas. Ternyata terbantahkan ketika dulu ada peristiwa Buya Hamka misalnya. Buya Hamka ini kan seorang Muslim, tapi dia baca tentang Immanuel Kant, Marxisme, Max Weber, bahkan konsep Max Weber itu ada teori Calvinisme ya, Protestant Ethics Spirit of Capitalism, bahwa dalam etika Protestan itu ada spirit untuk menjadi kaya. Nah itu yang dipakai sekarang oleh Muhammadiyah, kata Pak Din Samsudin waktu itu atau beberapa kali kuliah. Kami Muhammadiyah pakai teori Calvinis bahwa untuk kaya itu benar itu kata Calvinis itu kita harus kerja keras, bahwa kerja keras itu bukan kutukan, kaya itu bukan kutukan. Yang kedua kita harus disiplin, kerja keras hebat apapun kalau tidak disiplin dia tidak akan bisa kaya. Yang ketiga adalah kita harus hemat. Disiplin ini juga disiplin bayar hutang loh. Bisa gini, saya hutang sama Asrif misalnya 3 juta, misalnya 3 juta lagi misalnya. Saya hutang pinjam duit dong. Nah tiba-tiba saya bilang, Kak katanya bulan depan bayar. Oh dia nggak ada duit. Ya udah bulan depan. Tiba-tiba Asrif melihat saya lagi main di mall belanja yang banyak, atau saya lagi ke diskotek, atau saya lagi kan itu secara etika kan, loh ini kok katanya nggak ada duit, tapi kok hidupnya senang-senang terus, upload terus. Nah itu kedisiplinan ini sangat penting untuk disiplin bayar hutang agar kita mendapatkan trust itu, katanya Max Weber yang dikutip oleh Pak Din Samsudin. Dan Muhammadiyah itu punya spirit dalam artian jadi promosi Muhammadiyah. Jadi kita harus berdagang, kerja keras, tapi kita juga harus disiplin buka tutupnya. Ketika kita pinjam uang ke bank, kita harus disiplin untuk pelunasannya seperti itu. Kalau kata Buya Hamka itu dulu saya ingat kata-katanya, kalau tidak punya uang berani pakai, itu prinsip orang Minang ya. Maksudnya gimana tuh? Kalau tidak ada uang berani pakai itu pakailah keberanianmu. Kamu misalnya berani nggak minjem duit, tapi harus berani ganti, berani lunas, berani nggak buka warung, berani rugi dong, berani untung berani rugi. Jadi kalau kita tidak punya uang berani pakai. Jadi kita harus berani katanya salah satu kesuksesan adalah harus punya keberanian, berani merantau, berani buka usaha. Bahkan kalau usaha itu kita utang dulu, tapi harus berani ganti ya dengan pelunasannya itu. Katanya Buya Hamka seperti itu tradisinya. Kalau orang kenapa dia merantau itu, orang falsafah Minang itu, kita lagi ngomong Minang Muhammadiyah deh. Falsafah Minang itu kalau tidak ada uang berani pakailah keberanianmu gitu. Karena orang kalau punya uang tidak punya keberanian sama saja bohong. Contohnya ya kan, nih saya punya duit, mau usaha apa ya, usaha ini aja, janganlah rugi, ntar sepi lagi, nanti ini nih takut ditipu, takut ini, banyak takutnya. Walaupun punya uang sebenarnya modalnya sudah ada, tapi ada orang yang tidak punya modal tapi punya keberanian, itu lebih berpotensi untuk sukses itu kata Bu Yampun. Itu spirit dari kerja keras, disiplin, yang tadi hemat itu juga penting. Kalau kita tuh punya uang ya putar lagi, berapa yang kebutuhan kita ambil dulu. Jadi jangan baru punya uang langsung beli ini semua dibeli kan. Nah itu bukan boros, itu kalau dikatakan Islam temannya setan. Ya kan, mubazir, istilah mubazir. Itu sebenarnya spirit Protestant Ethic Spirit of Capitalism ini ada dalam nilai-nilai Islam. Akhirnya kan ditulis kan saat itu kan Islam dan tasawuf modern itu yang oleh Buya Hamka itu, bahwa kita tuh bertasawuf tapi juga kita harus modern. Tawakal itu gini nih, contohnya nih tasawuf modern itu,
udah tahu nih bangunan roboh, rapuh gitu. Terus atas nama tawakal kamu tidur di situ atau tinggal di situ. Udah tahu gunung mau meletus, atas nama tawakal kamu tetap di atas gunung. Seperti itu. Jadi tawakal itu adalah bukan pasif, tapi harus bergerak, harus rasional juga, logika juga gitu. Atau gini, mungkin yang lebih aktualnya ya, udah tahu ada virus corona, tapi orang-orang tidak memakai masker, seperti itu. Padahal yang ngomong sekarang juga lagi nggak pakai masker, tapi kita udah swab test ya. Iya. Alhamdulillah hasilnya negatif. Nah ternyata ada juga yang negatif yang membahagiakan gitu ya. Oh gitu ya, ada yang negatif membahagiakan. Ada dong. Contohnya seperti negatif COVID ini, gitu kan. Nah iya, juga terkait dengan Calvinisme, saya juga pernah baca suatu buku ya terkait juga dengan filosofi Barat. Sebetulnya Thomas Hobbes atau kita John Calvin dan lain-lain itu kan orang-orang yang muncul, orang-orang yang lahir di zaman atau setelah Renaissance Islam ya. Seperti itu. Dan mereka ini tentunya juga belajar mendapatkan referensi-referensi dari ilmuwan-ilmuwan Muslim zaman dulu gitu kan. Nah di saat itu yang menjadi hal yang modern tentu adalah ajaran-ajaran dan perilaku-perilaku dari para filsuf Muslim seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa ya yang namanya modernitas itu berevolusi gitu. Tapi untuk perkara siapa yang dianggap sebagai benchmark modernitas itu ya silih berganti. Pernah orang Islam gitu kan, gaya hidupnya dan pikirannya dianggap sebagai sesuatu yang modern. Kemudian ada Renaissance Barat, akhirnya jadi orang bule, orang-orang Western sekarang kan. Dan digadang-gadang katanya kan China sebagai kekuatan Asia akan melit Asia ini sebagai wilayah yang dapat diadu lah gitu kan dengan Barat gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya clash of civilization antara Barat dan Cina ini akan semakin intens seperti itu ya Kak Adrian. Dan apa yang dianggap sebagai modernisasi bisa jadi terbelah, modernisasinya orang Amerika atau modernisasinya orang Cina seperti itu. Gitu kita pantau aja nih kedepannya seperti apa. Kayak gitu.